berjalannya mengamalkan, ya jangan ada pedulian mengenai apapun, itu aja dulu. Nah kalau misalkan ada, nanti khawatir nasut lagi yang mendorongnya. Misalnya saya dari kendaraan itu kalau dibawa kenceng enak dikit, akhirnya besok saya kenceng lagi. Nah jangan begitu maksud saya, jangan. Kalau ada begitu nanti yang ngejarnya nafsu. Pernah nggak bapak ibu mengalami begini? Satu waktu bikin nikmatnya, tapi nikmatnya nggak jelas, itu nikmat aja. Atau sedih, sedihnya juga nggak jelas. Nah kita merindukan itu sekarang misalnya, pengen lagi kayak gitu. Bisa dipastikan akan benar, karena dipengenin. Kalau dulu kan enggak ngalir kan, tiba-tiba dapat rasanya dapat. Nah kalau kita ngejar dipengenin akan sulit ditemukan, karena nafsu mengejar, ada nafsu. Tapi kalau ngalir lagi, ya sudah, pokoknya yang penting saya sudah hati saya sudah ada kepengenan begitu. Tapi saya sudah gimana nanti aja ngalir aja kan, pasti ketemu lagi. Kalau ngalir nggak ada lagi tuh keinginan itu. Tapi semakin kita kejar ingin dipengenin itu, maka semakin kuat kita mengejarnya, semakin jauh didapat tuh lari dia, nggak mau gitu ya. Nah maka usah, pokoknya saat itu dirasakan seperti apa nikmatnya, ikuti aja, ngambil tadi ya, ikuti. Tapi kok tiba-tiba pengennya pelan dikitnya, ikuti aja, gimana ininya gitu, jangan begini ya. Tapi kalau waktu itu merasakan terkuatnya nafsu ya, kita sadar nih, kita lemah nih, nafsu kita masih kuat nih yang menguasai, kita sadar itu. Kuncinya adalah suara kenceng itu berpengaruh, gitu aja. Jadi kalau kita merasa nafsu masih kuat menguasai, maka kunci awal yang bisa dilakukan, kencengin suara bibirnya. Tapi sekenceng-kencengnya harus secepatnya, jangan sampai juga semua keras lalu orang gitu. Tapi penting memang suara keras itu, kenceng itu penting. Ya, bagi siapapun kita yang merasa di situ sadar nafsu ini kuat benar, susah nih kendali nafsu ini. Oh berarti nafsunya menguasai ini. Nah maka kunci awal yang bisa lakukan adalah kencengin suara dikitnya. Nanti sudah kita kencengin dalam dikitnya, lalu kemudian kok bawahnya pengen pelan, ya pelan. Gimana ya? Gitu. Tapi karena nanti situasinya berjamaah diaturnya. Nanti imam harus mengontrol nih imam ini. Jadi supaya kalau kencengnya berjamaah gitu loh. Jadi jangan yang sebelah kanan kenceng jadi pelan, ganggu juga tuh nanti kalau gitu. Nah jadi juga jangan lagi nih nasib ini, ego ini, jangan mau enak sendiri. Ya akhirnya lagi terganggu kan. Ini penting di sini saling kontrol. Kan di dalam supaya nanti irama apanya itu betul-betul masuk pada rasanya, membawa pada rasanya betul-betul ya. Karena sama nanti itu kalau sudah masuk dirasa ya, nanti terkadang ini sudah beda. Kalau sudah dirasa itu bukan lagi penampakan, bukan lagi kalimat yang tertulis, bukan lagi ucapan yang diucap. Kalau sudah ada dirasa, disir, gitu ya. Tapi karena ini wilayahnya wilayah jahar, harus tetap terjaga jaharnya. Jadi nanti itu jahar dan khofi itu akan mendorong kita kepada sir. Nah kalau sudah disir, dirasa itu terkadang nanti ketemu dengan bukan lagi itu, bukan kalimat, bukan sebutan, bukan bacaan gitu nanti. Jadi jangan aneh, gitu ya. Jangan aneh. Nah kalau saya pernah menyampaikan bahasanya bahasa akhir itu, ya kalau sudah di situ, iyain aja. Nah itu bahasa akhir. Gitu sih. Gitu bukan apa. Jadi kalau sudah disim, sudah nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, sudah nggak bisa digambarkan dengan gambar lukisan,
Kalau masih bisa digambarkan itu berarti bukan disir. Kalau sudah disir sudah nggak bisa ngomong lagi. Jadi bahasa, ya itu kan bahasa. Aku sering nyampaikan begitu kan. Nah, gitu kalau dia kan hese, susah. Kalau sudah disir, karena itu sudah disir. Tapi kalau masih bisa digambarkan, diceritakan itu berarti masih bukan disir, belum. Ya. Tapi kan itu nanti urusan dulu ya. Kalau itu urusan musik semua. Pada akhirnya kan yang mengatakan, yang menunjukkan yang ini nanti semua guru, kita hanya makom syariatnya mengikuti aturan dulu saja. Nanti guru membawanya seperti apa itu hak guru saja. Ya, kembalikan kepada guru. Jadi begitu ya. Nah, jadi hadirin hikmah-hikmahnya ini akan saya sampaikan, yang disampaikan ini lebih kepada bagaimana penguatan kita sebagai diri ini, ya, mampu kita kuasai diri, kita kendalikan diri, kita sadarkan diri, lalu kemudian yuk kita satukan, karena kita berjamaah. Nah, jadi setelah bangkit kita bersatu, jangan masing-masing, satukan kekuatan antara kekuatan masing-masing, satukan. Setelah bersatu, arang sudah bersatu, ayo maju. Lalu bergerak maju, jadi majunya tidak satu-satu. Jadi supaya kita bersatu, makanya itulah pentingnya ada wadah, ada lembaga yang menyatukan. Nah, LD ini dibentuk, didirikan itu seperti itu, sebagai wadah untuk bisa mempersatukan, menyatukan. Mana yang saya sudah ketemu nih, saya punya kemampuan ini. Nah, akhirnya wadahnya ada di situ jatuh. Nanti di sebelah sana, kalau saya kan beda dengan yang satu ini, tapi ini bisa jadi kekuatan. Dia masuk di sini, terkumpul di situ, baru bergerak. Dan geraknya kalau sudah bersatu itu, luar biasa. Majunya itu akan bertaraf, itu kita akan keluar jalur nanti, akan keluar di jalur yang ditetapkan. Itulah kenapa kadang kita keluar jalur ya, karena kita sendiri. Ya, tapi kalau sudah bersatu itu nanti akan terkendalikan. Jadi artinya kita akan terjaga dan aman, tidak akan keluar jalur. Kenapa? Saudara kita yang sekarang begini-begini kan itu keluar jalur, karena dia sendiri tidak bisa tersatukan kekuatan kemampuan. Nah, gitu ya. Itu saja yang kami sampaikan. Ada waktu untuk talqin. Ada yang mau talqin kan? Ada ya. Nah, jadi kalau tajdid, jadi kalau yang sudah ikut lagi itu tajdid. Tajdid itu atau tajaddud itu artinya mengasah kembali, menjawab kembali baru. Barangkali sudah rusak, barangkali sudah tumpul, kalau pisau itu kan asah lagi dengan tajdid itu. Jadi yang sudah ikut lagi niatnya dan beberapa hari. Tapi kalau yang tajdid tidak harus dimintakan, cukup kalau ada tajdid itu dua amin itu dulunya ada dan itu dari awal sama-sama dengan yang baru. Kalau sekiranya tidak ada yang baru untuk tajdid bisa disesuaikan tadi. Jadi usahakan yang tajdid itu bukan syarat, ini bukan, tapi lebih akan diinginkan tajdidnya kalau saya baru. Nah, syukur nanti ada betul-betul baru bertarget, nanti tajdid bisa dilakukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.